Saya persilahkan Pak Basuki untuk memaparkan hasil riset atau hasil apa yang diperoleh dari materi ini. Silakan Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Fadil. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa, ucap bismillah ya. Semoga perkuliahan hari ini kita dilancarkan semua dan diberikan kesehatan semua bagi kita semua. Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sesuai dengan mata kuliah kita adalah tes psikologi 3 mengenai eh, rekrutmen. Kebetulan mendapat tugas untuk menganalisis dan mengevaluasi instrumen tes kognitif ya serta keterkaitannya dengan kebutuhan seleksi. Izin, Sir. Baik, pembahasan hari ini kita diskusi ya, diskusi terkait tentang apa yang akan kita diskusikan hari ini adalah mengenai tes kognitif yang berhubungan dengan rekrutmen. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini nanti kita akan bahas ada beberapa pembahasan mengenai materi pada hari ini. Yang pertama adalah apa itu tes kognitif, kemudian tujuan dari tes kognitif dan kebutuhannya dalam proses seleksi, kemudian jenis-jenis tes kognitif itu apa saja yang biasa digunakan, kemudian instrumen-instrumen dari tes kognitif, kemudian kesesuaian tes kognitif dengan posisi kerja yang dibutuhkan. Kita tahu semua bahwa proses rekrutmen ini merupakan salah satu tahapan penting ya dalam membangun suatu tim yang solid tentunya di suatu perusahaan atau lembaga. Tentunya untuk produktivitas perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, sebuah perusahaan itu biasanya atau lembaga itu biasanya untuk mencapai produktivitas itu eh, tentunya memiliki tujuan yang baik ya. Di antaranya membutuhkan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang memadai, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir yang kritis, biasanya kritis, kemudian bisa memecahkan masalah, kemudian tentunya bisa beradaptasi, ya, bisa beradaptasi. Nah, dalam menempatkan sumber daya manusia atau SDM pada posisi yang tepat adalah menjadi syarat utama tentunya untuk pencapaian apa yang tadi disampaikan di atas ya, untuk mencapai produktivitas, kemudian tujuan dari perusahaan tersebut. Ya. Nah, untuk itu ada salah satu proses yang semakin banyak perusahaan gunakan untuk menyaring atau memilih kandidat yang tepat adalah di antaranya ada mengandalkan tes kognitif ya, sebagai alat untuk menilai potensi intelektual dan kemampuan kognitif bagi calon karyawan yang perusahaan atau lembaga butuhkan. Nah, pada pembahasan kali ini, bagaimana sih tes kognitif dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana seorang berpikir, kemudian bagaimana seorang itu menyelesaikan suatu masalah, serta mengatasi tantangan yang dihadapi di tempat kerja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu tes kognitif dan bagaimana tes ini berfungsi dalam proses seleksi, ya, dalam proses seleksi, serta bagaimana nanti tes kognitif ini membantu perusahaan atau lembaga dalam memilih kandidat yang tepat, pasti sesuai dengan kebutuhan di perusahaan atau lembaga tersebut. Ya, kita masuk pengertian dari tes kognitif. Nah, tes kognitif itu bisa juga disebut cognitive ability test, ya. Karena dalam proses seleksi adalah suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan mental, kemudian juga potensi intelektual seseorang kandidat. Ya. Nah, tes ini dirancang untuk menilai seberapa cepat dan akurat seseorang dalam memproses suatu informasi, berpikir logis, kemudian menganalisis suatu masalah, dan mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian tes ini berfokus pada fungsi otak atau brain function.
yang mendasari proses berpikir dan dan kemampuan belajar seseorang yang dapat mencerminkan seberapa efektif individu itu dapat menangani berbagai situasi yang muncul di tempat kerja. Ya, jadi di tempat kerja itu banyak sekali ya situasi-situasi yang memang dibutuhkan eh, pemikiran-pemikiran ya, pemikiran-pemikiran yang efektif ya bagi individu tersebut. Nah, poinnya tes kognitif membantu suatu perusahaan atau lembaga untuk memprediksi potensi keberhasilan jangka panjang ya kandidat dalam mempelajari keterampilan baru dan memecahkan masalah yang kompleks yang akan dihadapi dalam pekerjaan nantinya bagi kandidat. Nah, kita masuk tujuan dari tes kognitif itu sendiri dan kebutuhannya dalam proses seleksi. Nah, tes kognitif telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam proses rekrutmen, ya, terutama dalam memilih kandidat atau calon karyawan yang tepat berdasarkan potensi intelektual dan kemampuan mereka masing-masing. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa tes kognitif sangat penting bagi perusahaan dalam memilih kandidat ya. Yang pertama itu ada eh, prediktor kinerja ya. Jadi tes kemampuan kognitif terbukti menjadi salah satu prediktor terbaik untuk keberhasilan pekerjaan di hampir semua posisi. Nah, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cepat ya, kemampuan untuk beradaptasi, kemudian pemecahan masalah ya. Kemudian kedua objektivitas ya. Alasan yang kedua adalah objektivitas. Nah, hasil tes memberikan data kuantitatif yang lebih objektif ya, yang dapat mengurangi bias objektif dalam proses rekrutmen dibanding hanya menggunakan wawancara. Nah, karena wawancara itu cenderung lebih subjektif ya biasanya karena penilaian dapat dipengaruhi oleh kesan pribadi ya, atau mungkin bias yang nggak kita sadari sebagai pewawancara biasanya. Kemudian yang ketiga adalah potensi. Nah, tes ini mengukur potensi kandidat untuk belajar dan berkembang di masa depan. Ya, jadi eh, bukan hanya sekedar pengetahuan di saat ini saja, jadi untuk jangka panjang, ya, untuk jangka panjang potensi ini. Kemudian yang keempat adalah mengurangi turnover karyawan atau keluar masuk karyawan. Nah, hasil tes dapat membantu mengidentifikasikan kandidat yang memiliki potensi untuk berkembang dalam posisi tertentu, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat keluar masuk karyawan dan peningkatan stabilitas organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, teman-teman sering terjadinya turnover karyawan itu dapat menyebabkan beberapa kerugian tentunya bagi perusahaan atau lembaga. Ya, jadi sering terjadinya turnover itu bisa diantaranya menyebabkan beberapa kerugian seperti dalam hal finansial ya. Kita habis biaya operasional untuk rekrutmen, kemudian setelah karyawan itu diterima ada pelatihan yang tentu membutuhkan biaya yang tidak kecil ya. Kadang-kadang biaya yang besar. Nah, secara moral juga akan menciptakan suasana kerja yang tidak stabil di internal perusahaan tersebut ya, yang dapat menurunkan moral dan motivasi karyawan yang tersisa karena mungkin merasa kurang nyaman dan khawatir suatu saat dia akan diputus kontrak atau seperti apa ya. Ya, jadi ada perasaan yang kurang nyaman dan juga kemudian juga berpengaruh pada citra perusahaan tentunya ya dengan turnover atau sering keluar masuk karyawan itu tentunya akan merusak citra perusahaan di mata calon karyawan maupun klien tentunya. Nah, karena pasti akan menganggap perusahaan ini tidak sehat atau tidak stabil atau mungkin memiliki manajemen yang buruk. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kognitif ya tes kognitif. Nah, aspek utama yang diukur tes kognitif seringkali dibagi menjadi beberapa komponen ya yang secara kolektif menilai kemampuan berpikir seorang individu. Nah, yang pertama ini ada aspek penalaran verbal atau verbal reasoning. Nah, apa itu penalaran verbal? Yaitu mengukur kemampuan seorang kandidat dalam memahami, menggunakan, dan menganalisis bahasa secara efektif, termasuk kosakata, kemudian pemahaman bacaan, dan menarik kesimpulan dari
informasi-informasi secara tertulis. Kemudian aspek kedua adalah penalaran numerik atau numerical reasoning. Jadi ini menilai kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan angka. Dengan angka-angka, baik juga ada data statistik, itu juga bisa, tabel-tabel, dan mungkin grafik, ya, biasanya seperti itu. Kemudian penalaran logis yang ketiga, ya, itu mengukur kemampuan untuk mengenali pola, ya, hubungan dan aturan di antara serangkaian bentuk atau gambar yang tidak memiliki arti langsung. Nah, ini sangat penting untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran yang cepat tentunya. Nah, yang keempat ada penalaran spasial, ya, yang mengukur kemampuan untuk memvisualisasikan, memahami dan memanipulasi objek dalam ruang. Kalau kita lihat dari aspek-aspek ini relevan sekali dengan kalau kita pernah pelajari itu teori eh, Howard Gardner, ya, yang ada beberapa kecerdasan itu yang ada 8 atau 9 itu diantaranya ada seperti ini, kecerdasan verbal, ya, ada kecerdasan logik, matematik, ada spasial, kemudian ada numerik, kemudian ada juga kalau kita pernah jadi kecerdasan majemuk itu ada interpersonal, ada intrapersonal, ya, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke instrumen-instrumen tes kognitif. Nah, yang pertama tes progressive response. Jadi sebelumnya instrumen-instrumen ini dibagi berdasarkan rentang usia, ya. Kita fokus pada pengukuran itu seperti verbal, nonverbal, dan teori yang mendasarinya. Berikut adalah instrumen yang umum yang biasa digunakan dalam praktek eh, tes psikologi, ya, seleksi. Yang pertama ada tes progressive Raven, ya. Nah, tes progressive Raven ini ada dibagi dua lagi. Yang pertama ada SPM atau Standar Progressive Matrix, ya, di mana tes ini mengukur kecerdasan umum serta kemampuan penalaran yang abstrak atau nonverbal. Nah, biasanya tes intelijensi nonverbal ini dirancang untuk mengukur kemampuan penalaran abstrak, ya, biasanya, dan kemampuan umum, faktor G biasanya, ya, seseorang, faktor G seseorang. Kemudian ada yang kedua adalah APM atau Advanced Progressive Matrix. Nah, versi ini lebih kompleks, ya, lebih lebih kompleks dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena biasanya digunakan untuk mengukur penalaran yang tingkat tinggi untuk seleksi biasanya di posisi-posisi seperti manajerial atau profesional, ya. Biasanya seperti itu digunakan untuk posisi-posisi yang lebih tinggi. Nah, tes ini menggunakan pola-pola matriks dan terdiri dari dua set soal yang disusun secara sistematis dari yang lebih mudah hingga yang lebih sulit. Nah, ini ada beberapa saya ambil contoh dari tes SPM, ya, dan di sebelah kanan itu ada tes APM. Dia ada dua set, ya, ada set satu, set dua. Kalau SPM ini contohnya itu ada instruksinya di sini, ada sepotong kain, ya. Tetapi ada bagian yang hilang. Nah, kita disuruh milih dari 6 pilihan di bawahnya itu mana yang lebih cocok untuk mengisi bagian yang hilang. Apakah sudah eh, mana kita yang sesuai dengan apa yang kita nalarkan. Nah, ini contoh dari SPM dan APM. Kemudian kita masuk ke dua, ada instrumen kedua, tes struktur intelijensi atau IST, ya, Intelligence Structure Test. Nah, ini alhamdulillah di semester 3 kita sudah praktek, Pak Fadil. Di Desember kemarin kita sudah adakan tes praktikum dengan responden itu teman-teman mahasiswa juga. Ya, kita langsung adakan praktek di kampus. Salah satunya adalah menggunakan tes ini, ya, yang dibagi menjadi 9 subtes, yaitu bahasa Jerman. Saya tidak bisa nyebutin bahasa Jerman semua itu, ya, macam-macam, ada SE, ya, ada WA, AN, dan di sini IST ini mengukur struktur kecerdasan yang lebih komprehensif, ya, seperti pemahaman verbal. Kalau diartikan itu, ya, dari inisial-inisial itu ada penalaran numerik, penalaran figural, deret angka, ya, ada hitungan, ya, memilih bentuk dan menyusun kata dan lain-lain.
Ya, ada totalnya ada 9. Nah, ini contohnya. Saya ambil hanya beberapa YouTube contoh dan teman-teman juga sudah pernah kita laksanakan tes ini untuk diri kita sendiri waktu itu ya, sama kita langsung praktek di kampus pada semester 3 kemarin. Kemudian yang instrumen ketiga ada skala intelijensi Wechsler ya, atau Wechsler Intelligence Scales. Nah, ini ada dua ya, ada WISE, ya, ada WISC ya. Kalau WISE itu mengukur intelijensi verbal dan kinerja atau nonverbal pada orang dewasa. Ya, terdiri dari berbagai subtes untuk mendapatkan skor IQ total dan skor indeks seperti pemahaman verbal, memori kerja, kecepatan pemrosesan, dan lain-lain. Biasanya ini untuk mengukur potensi intelijensi individu dewasa antara usia 16 sampai 75 tahun. Kemudian kalau WSC itu biasa digunakan untuk usia di 5 tahun sampai 15 tahun. Dan sekarang itu muncul versi terbaru ya, yang WSC adalah WISC 5 ya, 5 Romawi. Dan kemudian yang keempat, instrumen yang keempat adalah ini opsional aja ya, tes kecerdasan lainnya adalah CFIT. CFIT itu mengukur kecerdasan umum dengan meminimalkan pengaruh budaya dan bahasa yang beragam. Jadi fokus pada penalaran nonverbal. Nah, biasanya tes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan umum secara nonverbal dengan tujuan untuk meminimalkan pengaruh budaya dan tingkat pendidikan. Jadi tes ini terdiri dari beberapa subtes yang mengukur kemampuan berpikir secara sistematis, logis, abstrak, dan hubungan antar konsep dan dia tidak dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan tingkat pendidikan peserta untuk tes CFET. Baik, kita masuk ke pembahasan kesesuaian tes kognitif dengan posisi kerja yang dibutuhkan. Sesuai tes kognitif di posisi kerja yang dibutuhkan sangat tinggi tentunya dan merupakan faktor penting dalam seleksi karena kemampuan kognitif seperti yang di awal adalah prediktor terbaik ya, prediktor terbaik untuk keberhasilan pekerjaan di berbagai jenis pekerjaan, ya, terutama yang pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, yang rumit ya. Nah, kesesuaian ini dicapai melalui ada proses namanya job analysis atau analisis pekerjaan. Nah, untuk memastikan tes ini digunakan mengukur kemampuan yang lebih relevan ya dengan tuntutan peran tersebut. Jadi sebelumnya diadakan job analysis terlebih dahulu ya untuk kesesuaian tes kognitif ini. Nah, prinsip kesesuaian tes kognitif atau validitas itu ya, kesesuaian tes kognitif dengan posisi kerja diukur melalui konsep yang namanya adalah validitas kriteria ya dan validitas isi. Nah, validitas isi atau content validity ini mengacu pada demonstrasi bahwa isi tes mempresentasikan aspek penting dari kinerja pekerjaan itu sendiri. Contoh, misalkan jika posisi yang dilamar adalah seorang analisis data, berarti tes kognitif harus memiliki posisi yang signifikan pada penalaran numerik, ya, penalaran numerik dan kemampuan memahami data dan informasi untuk mengambil kesimpulan. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk validitas kriteria ini menunjukkan adanya hubungan statistik antara hasil skor tes kognitif dengan kinerja aktual karyawan di lapangan. Nah, implikasinya apa? Kandidat dengan skor tes kognitif tinggi seharusnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pekerjaan dibandingkan mereka yang skornya rendah. Hal ini membuktikan bahwa tes tersebut valid sebagai alat prediksi. Nah, penerapan kesesuaian terhadap berdasarkan tipe posisi. Kesesuaian tes kognitif bervariasi ya, tergantung pada kompleksitas dan jenis tugas pekerjaan. Ya, misalkan posisi kerja manajer, analisis, teknik atau IT. Ini tentunya kemampuan kognitif yang diutamakan yaitu penalaran logistik abstrak ya, seperti memori kerja dan pemecahan masalah. Kemudian kesesuaian posisi ini
membutuhkan kemampuan berpikir yang strategis, yang menciptakan solusi-solusi yang inovatif dan mengelola informasi baru dengan cepat. Nah, ini untuk posisi-posisi yang tadi, manajerial, analisis, dan teknis atau IT. Kemudian staf administrasi atau pemasaran. Nah, kemampuan verbal tentunya ya, language atau kemampuan bahasa dan kecepatan pemrosesan informasi itu dibutuhkan kemampuan kognitif ini. Ya. Karena posisi ini memerlukan pemahaman cepat terhadap dokumen, kemudian adanya instruksi lisan, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Bagi seorang pemasaran tentunya diperlukan selain pengetahuan tentang produk atau mungkin dengan bahasa, itu juga sangat dibutuhkan. Dan ini mungkin sharing cerita pengalaman pribadi ya sebagai seorang pemasaran dulu. Oh, boleh ya Pak ya? Eh, jadi dulu sebelum aktif di lembaga sekarang ini lebih ke pendidikan itu memang sempat menjadi marketing ya pemasaran. Jadi memang benar eh, apa namanya keterampilan kita berbahasa kemudian mental ya seperti tadi kan tes kognitif ini kan butuh mental yang itu memang diperlukan sebagai seorang marketing. Jadi waktu masih masih sebagai sales itu produk-produk apalagi kalau produk-produk baru itu yang apa namanya kalau orang-orang kita itu kalau nggak ada di iklan itu eh, konsumen itu kadang-kadang khususnya konsumennya orang-orang grosir atau toko ya bukan konsumen secara umum pemakai langsung biasanya kami itu memasarkannya itu ke toko-toko ke grosir ya itu kalau nggak ada di iklan mereka sulit untuk mengambil ya jadi harus ada iklan dulu banyak orang iklan baru baru mengambil jadi tantangan kami itu sebagai seorang marketing itu untuk memasarkan produk baru yang belum dikenal itu memang butuh pertama butuh mental butuh kesabaran jadi pernah ada pengalaman untuk memasarkan satu produk. Kebetulan produk itu ada produk produk baru di di kami yang memang butuh pemasaran pemasaran. Jadi pada saat saya datang ke suatu konsumen di suatu pasar itu biasa ya kita sebagai sales ya kita eh, berkunjung secara rutin sesuai dengan jadwal kita untuk menawarkan produk-produk kita. Ya, biasa kita kan kalau di pasar itu kita bilangnya ya, Pak Haji gitu ya. Assalamualaikum Pak Haji, ya Pak Haji gimana kabar? Biasa kalau mereka-mereka itu kita harus sabar menghadapi mereka karena mereka kadang sibuk melayani konsumen-konsumennya, ya. Jadi kita harus sabar. Jadi saya datang, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Dari mana? Bilang, ini Pak Haji mau apa? Ada produk ini gini gini. Produk apa itu? Saya bilang, ah belum ada iklan itu, nanti aja. Ya, kita ya ya harus sabar. Kita harus sabar. Ya. Kemudian oh iya Pak Haji ya, kita lihat kondisi mungkin Pak Haji lagi mungkin lagi sibuk atau apa kita juga nggak bisa apa namanya nggak bisa terlalu mengganggu. Akhirnya di pekan berikutnya kunjungan lagi di seri itu. Assalamualaikum Pak Haji, ini pekan kedua ya, pekan kedua itu kunjungan lagi jadwal di situ. Assalamualaikum Pak Haji, salam. Kau lagi bilang. Barang apa kau bawa? Bilang. Masih kemarin Pak Haji, masih yang bawa bumbu. Eh, masih banyak bumbu saya dia bilang, masih banyak bumbu saya. Ini barang baru Pak Haji gini gini ini. Oh ya nanti aja nanti aja. Oh ya enggak apa-apa Pak Haji. Pekan kedua masih ditolak. Nah, kita harus sabar ya, tetap sabar. Kemudian di pekan berikutnya datang lagi ke situ. Jadi tetap kita harus datang. Dan yang pertemuan ketiga itu saya nggak nawarin barang, cuma ajak bicara aja. Pak Haji, Assalamualaikum. Oh, kau lagi ya. Oh, ramai Pak Haji ya. Apa namanya? Tokonya ramai. Alhamdulillah. Ini Pak Haji ini tokonya bersih. Kemudian eh, ramah pelayanannya, ya, seperti itu. Banyak pengunjungnya. Ya begini kalau jualan kita harus bagus-bagus begini. Akhirnya kita bicara-bicara, saya enggak bicarakan masalah produk apa, enggak bicarakan masalah produk. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya sebelum saya balik ke toko lain, Pak Hajinya langsung ngomong gini, apa yang kau bawa barang itu? Oh ini Pak Haji gini, 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 gini. Akhirnya saya jelaskan, akhirnya mau ngambil dia. Alhamdulillah dengan kesabaran, ya kita memang dengan pengetahuan kita, dengan bahasa kita yang baik, dan tentunya ini modal kita untuk sebagai pemasaran ya, pemasaran. Nah, itu pengalaman pribadi dan yang sering.
kita dapatkan kalau sebagai seorang marketing. Nah, kemudian kita lanjut di staf administrasi, akuntansi ya, di akuntansi. Nah, untuk posisi akuntansi atau keuangan itu yang dibutuhkan itu adalah penalaran numerik dan ketelitian logika, kemampuan kognitif yang diperlukan pada posisi ini ya. Karena posisi ini sangat bergantung pada pemahaman data, ya, kemampuan kemudian berhitung dan pengambilan keputusan yang berdasarkan angka. Nah, secara umum semakin tinggi atau kompleksitas pekerjaannya, ya, misalnya peran yang menuntut banyak pengambilan keputusan, pembelajaran mandiri dan penyelesaian masalah, tentunya semakin tinggi pula validitas tes kemampuan kognitif dalam memprediksi kesuksesan di posisi tersebut. Nah, eh, ada juga beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hasil tes kognitif ya teman-teman ya. Ya, jadi hasil tes kognitif itu bisa juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Ya, di antaranya adalah kondisi fisik ya biasanya, kemudian emosional, ya emosional kandidat tentunya. Nah, seperti stres, kemudian kelelahan ya. Kemudian lingkungan tes yang kondusif atau tidak itu juga berpengaruh ya. Serta validitas dan reliabilitas alat tes yang digunakan. Selain itu juga latar belakang dan pengalaman hidup kandidat juga berperan dalam membentuk kemampuan kognitif mereka tentunya. Baik, teman-teman, Pak Fadil, itu secara singkat pembahasan kita pada apa yang bisa saya sampaikan. Ya, tentunya masih banyak kekurangan. Silakan kita berdiskusi jika teman-teman memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa relevan dengan pembahasan kita pada hari ini. Monggo dipersilakan. Ya, karena keterbatasan ilmu, siapa tahu teman-teman memiliki pengalaman, kita bisa saling diskusi. Dan silakan juga jika ada yang masih belum paham dengan apa yang saya paparkan, silakan untuk bertanya. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.